Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulifatul Marifah dengan NIM 21204066 dari program studi Tadris Matematika kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang pertama mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta manusia adalah milik dari sebagian orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Tidak ada alasan bagi umat Islam yang beriman untuk menunda atau tidak melaksanakan membayar zakat. Zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagian milik dari orang lain, terlebih lagi bagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah SWT. Untuk niat zakat fitrah sendiri adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kemudian bagi penerima zakat juga ada doanya, yaitu ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Untuk selanjutnya adalah mengenai zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut, misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak, dan juga lainnya. Kemudian, syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah milik sepenuhnya. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan orang tersebut. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki manfaat secara penuh. Harta tersebut didapatkan dengan cara halal atau menurut syariat Islam seperti warisan, usaha, pemberian orang lain dengan cara yang halal. Jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka harta tersebut tidak bisa dizakatkan. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Yang ketiga, cukup nisab. Harta yang dimiliki mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat mal. Harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib untuk dizakatkan. Kemudian yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal untuk kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarga. Apabila kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki itu tidak wajib untuk dizakatkan. Kebutuhan pokok tersebut seperti makanan sehari-hari, pakaian, rumah, dan juga sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu terbebas dari hutang. Jika seseorang memiliki hutang yang besar dan hartanya tidak mencukupi nisab, maka harta tersebut tidak perlu untuk dizakatkan. Kemudian yang terakhir yaitu berumur 1 tahun. Harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Harta yang berlaku adalah hewan ternak, harta simpanan dan juga perniagaan, hasil pertanian seperti sayur dan buah-buahan tidak termasuk. Kemudian harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama itu emas dan juga perak. Emas dan perak juga dijadikan alat tukar yang berlaku dari masa ke masa. Islam memandang emas dan juga perak sebagai harta yang berkembang. Segala bentuk penyimpanan seperti cek, deposito, saham, atau surat berharga lainnya juga termasuk dalam kategori emas dan juga perak. Harta kekayaan lain yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah rumah, tanah, kendaraan, villa, dan lainnya.
Kemudian binatang ternak. Binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan meliputi hewan-hewan besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam, dan burung. Zakat hewan ternak unta. Yang pertama, 5-9 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian, jika mempunyai unta sebanyak 10 sampai dengan 14 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kemudian, jika punya 15 sampai dengan 19 ekor unta, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan juga selanjutnya, jika memiliki 20 sampai dengan 24 ekor unta, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Kemudian, zakat hewan ternak sapi atau kerbau. Jika memiliki 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun. Kemudian, 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Kemudian 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 2 ekor sapi jantan. Kemudian 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah dengan 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun. Kemudian zakat hewan ternak kambing atau domba. Jika mempunyai domba 0 sampai dengan 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian 120 sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan 201 sampai 399 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan 400 sampai 499 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Dan seterusnya, setiap 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Kemudian zakat untuk hasil pertanian dan juga buah-buahan. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis. Contohnya adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan juga lainnya. Batas nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 waqt atau setara dengan 653 kg. Artinya, jika hasil pertanian itu melebihi 653 kg, berarti wajib membayar zakat. Jika sawah dialiri dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya, maka besar zakatnya adalah 10%. Kemudian, bila dialiri dengan pompa atau kendaraan yang diangkut oleh orang, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% setiap kali panen. Kemudian, hasil perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli dalam berbagai jenisnya. Contohnya alat-alat, makanan, perhiasan, pakaian. Perniagaan yang dilakukan bisa melalui perorangan sampai perusahaan besar. Kemudian, harta yang wajib dizakati lagi yaitu rikas, yaitu harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Contohnya seperti harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh berpemilik, baru boleh dizakatkan, dan besar zakat rikas adalah 20%. Kemudian harta yang wajib dizakati selanjutnya adalah harta hasil profesi dan juga tabungan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai niat zakat mal, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an uhrija zakatal mali an nafsi fardolillahi ta'ala. Bagi orang yang menerima zakat, juga ada doanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.